Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, murah rezekinya, lancar usahanya, amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini admin akan melanjutkan cerita yang ditunggu-tunggu, novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ke-25 dengan judul Balasan Telak dari Si Cantik. Kira-kira seperti apa kisahnya? Namun sebelum saya melanjutkan membacakan kisahnya, bagi yang belum subscribe, ada baiknya dibantu klik tombol subscribe, kemudian ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila nantinya sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum. Suara salam terdengar dari luar. Sepertinya Mbak Ulya sudah datang. Aku buru-buru meletakkan jarum dan benang ke tempatnya, lalu melangkah cepat ke arah pintu. Benar saja, perempuan cantik itu tersenyum begitu manis sambil membawa kantong kresek. Waalaikumsalam Mbak, gimana kabarnya? Tanyaku sambil cipika-cipiki. Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Wita gimana kabarnya? Semakin baik, alhamdulillah, jawabku dengan senyum lebar. Mbak Ulya pun ikut tersenyum. Kuajak dia untuk masuk ke ruang tengah seperti biasanya. Permisi ya Mbak, ucap Mbak Ulya sembari membungkukkan badan saat masuk ke ruang tengah. Ketika partnerku yang masih sibuk packing aksesoris hijab ke dalam box pun menoleh lalu menganggukkan kepala. Langsung aja ya Mbak, soalnya aku buru-buru mau bertemu seseorang. Ini kekurangannya Rp12.700.000. Dihitung saja dulu, ucap Mbak Ulya lagi. Aku pun mulai menghitung lembaran merah itu dengan hati berbunga bahagia. Pas banget Mbak Ul, aku bikin kwitansinya ya. Berarti lunas ya Mbak? Insya Allah semingguan lagi selesai 20 lusinnya, ucapku lagi sambil memberikan kwitansi pelunasan pada Mbak Ulya. Dia pun manggut-manggut lalu memasukkan kwitansi ke dalam tas kecilnya. Terima kasih banyak ya Mbak. Berkat Mbak Ulya nanti aku bisa beli motor baru, ucapku dengan senyum lebar. Mbak Ulya memelukku memberikan semangat dan doa-doa agar usahaku makin laris dan maju. Aku buru-buru membantu Mbak Mayang, Mbak Salwa, dan Mbak Uni memasukkan box ke dalam kardus besar. Aksesoris yang cantik itu pun aku foto sekaligus video untuk promosi ke media sosial. Sekalian aku buat story WhatsApp khusus untuk Mbak Juli dan keluarga besarnya yang julid itu, biar mereka nggak julid terus sama aku. Mbak Wit, ini sudah genap 40 lusin, ucap Mbak Mayang dengan gesitnya. Iya Mbak, ayo bawa ke mobil Mbak Ulya dulu, pintaku sembari mengangkat kardus ke mobil Mbak Ulya yang terparkir di ujung kontrakan. Ada 3 kardus cukup besar yang kami bawa ke bagasi mobil. Setelah berbincang-bincang sebentar, Mbak Ulya dan sopirnya pamit pulang. Aku pun kembali ke kontrakan. Jarum jam menunjuk angka 4. Kebetulan Zahra juga sudah bangun tidur. Ku minta dia untuk mandi dan ganti pakaian. Sore ini aku akan ajak dia makan di luar meski sekedar ke warung bakso. Makan yuk di warung bakso Pak Man, ucapku pada ketiga partner kerjaku itu. Ditraktir nih Mbak. Mbak Mayang spontan menoleh. Aku pun mengangguk cepat. Seketika ketika partnerku itu pun sorak-sorai. Kalian naik motor aja sekalian pulang, nanti aku sama Zahra naik sepeda nggak apa-apa, ucapku lagi. Gue sore ya Mbak, besok kan udah ganti motor baru, gurau Mbak Mayang kemudian. Mbak Salwa dan Mbak Uni pun ikut tertawa. Kalau enggak berangkatnya biar Zahra sama kita Mbak. Nah pulangnya nanti sama Mbak Wita. Bisa-bisa habis 2 mangkok nanti kalau boncengan Zahra. Selorok Mbak Salwa diiringi senyum kecilnya. Bener tuh, 2 mangkok bakso sama 3 gelas es jeruk. Semua ikut tertawa mendengar gurauan Mbak Mayang lagi. Aku ganti dengan gamis motif bunga dengan jilbab polos berwarna hitam, sementara Zahra memakai gamis merah muda kesayangannya.
Mau ke rumah ayah ya Bu? Tanya Zahra pendek saat aku mengunci pintu kontrakan. Mau makan di warung bakso Pak Man. Kenapa memangnya? Kamu kangen sama ayah? Tanyaku kemudian. Zahra terdiam sejenak. Meski aku sudah sah bercerai dengan Mas Aris, tapi aku tak pernah melarang Zahra untuk bertemu dengan ayahnya. Meski kadang sampai sana hanya ngobrol sebentar lalu pulang lagi. Zahra dan Mas Aris tetap kaku seperti dulu, seolah ada sekat panjang yang memisahkan mereka berdua. Tapi begitulah Zahra, tetap saja ingin bertemu ayahnya jika sudah agak lama tak berjumpa. Hampir 20 hari dia memang tak bertemu dengan Mas Aris. Aku sibuk dengan pesanan Mbak Ulya, sementara Mas Aris sepertinya juga malas untuk sekedar mampir ke kontrakanku. Entahlah. Nyatanya jika aku dan Zahra tak ke rumahnya, dia juga tak ada inisiatif untuk meluangkan waktu datang ke sini. Kalau kangen sama ayah, habis dari warung Pak Man, kita ke rumah ayah bagaimana? Tawarku kemudian. Zahra menatapku beberapa saat lalu tersenyum manis. Iya Bu, Zahra mimpi ayah 2 malam ini. Mungkin ayah kangen, ucapnya lirih. Membuatku sedikit tersentak. Mungkinkah ayahmu beneran kangen sama kamu nak? Andai saja begitu. Tapi sudahlah. Yang penting sekarang ibu akan berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dan membahagiakanmu. Semoga dengan begitu kamu tak terlalu bersedih hati. 5 perempuan beda usia masih sibuk dengan mangkok baksonya masing-masing sambil cerita ngalor ngidul enggak jelas. Tepat saat suapan terakhir, aku melihat 2 orang perempuan ngobrol dengan seseorang yang cukup kukenal di seberang jalan, sebuah warung steak yang cukup banyak franchise-nya. Kenapa sih Mbak? Tanya Mbak Mayang tiba-tiba. Dia melihatku cukup serius. Enggak Mbak, aku cuma lihat mantan kakak ipar di seberang jalan, ucapku lagi. Mbak Mayang mengerutkan kedua alisnya. Siapa? Si biang rese itu? Tanyanya lagi. Mbak Mayang yang duduk di depanku pun membalikkan badan lalu menyipitkan kedua matanya beberapa saat menatap ke seberang jalan. Bukan dia, tapi suaminya Mbak. Sepertinya itu ibu sama adik sulungnya. Mungkin mau liburan ke sini, ucapku lagi. Mbak Mayang hanya mengangguk-nganggut pelang, menyeruput es jeruknya lagi. Sudah selesai belum nih? Mau maghrib? Ucap Mbak Mayang kemudian. Semua sudah selesai termasuk Zahra. Bu, ayah beliin bakso uratnya ya, pintanya lirih. Aku pun mengiyakan saja. Zahra masih ingat jika ayahnya memang suka bakso urat. Seperhatian itu dia, sementara ayahnya menelepon sekedar tanya kabarnya saja nggak pernah semenjak aku pindah ke kontrakan bulan lalu. Setelah membayar semua pesanan dan membeli 2 porsi bakso, aku pun mengajak Zahra untuk bergoes ria. Aku mengayuh perlahan sepeda itu sampai depan rumah Mas Aris. Suasana di sana cukup ramai, tak seperti biasanya yang agak sepi. Ramai paling ada Mbak Juli dan Anissa saja. Banyak motor yang ada di halaman rumah. Mungkin teman-teman kantor Mas Aris yang datang. Entah ada acara apa hingga banyak tamu yang datang. Ada acara apa sih Bu? Tanya Zahra lirih. Kedua matanya masih sibuk mengamati beberapa sepeda motor yang tertata rapi di sana. Ibu juga nggak tahu sayang. Mungkin teman kantor ayahmu pada main, jawabku singkat. Aku dan Zahra pun melangkah ke teras seraya mengucap salam bersamaan. Seketika suara canda tawa yang sedari tadi terdengar itu pun terhenti. Sebagian tamu yang ada di ruang tengah itu pun menoleh ke arah kami. Ternyata tak hanya teman kantor Mas Aris yang datang, tapi juga ada Mbak Yuli, Mas Bagas, Mbak Heni dan Mbak Ningsih. Sepertinya Mbak Ningsih sudah lebih sehat. Dia menatapku beberapa saat lalu melambaikan tangan, memintaku untuk mendekat. Ku dengar bisik-bisik mereka saat aku dan Zahra mulai mendekat. Tahu aja kalau Aris dapat bonus lumayan besar bulan ini. Mau minta jatah Zahra ya Wid? Pertanyaan Mbak Yuli justru membuat langkahku terhenti. Entah apa maksudnya. Pura-pura polos deh, timpal Mbak Aruna kemudian. Dasar keluarga rese, sekali rese tetap rese.
Apaan sih kalian ini? Wita sama Zahra baru datang sudah dicecar banyak pertanyaan dan tuduhan, ucap Mbak Ningsih dengan sedikit membentak. Hanya Mbak Ningsih yang selalu membela aku saat dihina dan disudutkan adik ataupun saudara yang lainnya. Aku kesini juga Zahra yang minta, Mbak. Kalau bukan atas permintaannya, rasa-rasanya aku juga nggak sudi ke rumah ini lagi, ucapku santai. Setelah mencium punggung tangan Mbak Ningsih, begitu pula Zahra mengikuti perintahku lalu meletakkan bakso di atas meja. Bakso urat buat ayah, ucap anak perempuanku itu lirih sambil mencium tangan ayahnya. Sementara Mas Aris hanya mengangguk pelan sembari mengucapkan terima kasih. Itu saja, tanpa maaf atau sekedar menanyakan kabar, apalagi cium pipi atau menghadiahinya sebuah pelukan. Kok pas banget kalian kesini saat Aris ngadain syukuran kecil-kecilan karena mendapatkan bonus lumayan besar? Kamu lihat sendiri kan, Wit? Setelah cerai sama kamu, Aris justru mendapatkan bonus dari atasan karena kerja kerasnya. Salah besar kalau kamu mengira dia akan down dan menyesal. Mbak Yuli mulai nyolot, sorot matanya tajam menatapku tak berkedip hingga beberapa detik lamanya. Bagus dong kak, aku juga sama. Usaha kerajinan tangan dan YouTubeku makin maju sekarang, alhamdulillah, ucapku tak mau kalah. Alah, jaim banget kamu. Buktinya apa? Kesini juga masih pakai sepeda bututmu kan? Ledek Mbak Yuli lagi. Aku hanya diam saja. Banyak pasang mata yang menatapku sinis. Benar kamu kesini mau minta nafkah buat Zahra, iya? Tanya Mas Aris kemudian. Harusnya dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya tanpa harus kuminta. Lagi pula meski dia tak pernah memberikan jatahnya, aku juga bisa mencukupi kebutuhan Zahra. Tapi setidaknya dia tahu diri dan tahu kewajibannya sendiri. Aku bisa mencukupi kebutuhan Zahra kok tanpa harus minta-minta sama kamu, Mas. Tapi seharusnya kamu tahu diri sih apa yang menjadi tanggung jawabmu sendiri, sindirku kemudian. Alah, sama aja dong. Intinya kamu minta nafkah buat Zahra tapi malu-malu. Sok-sokan bilang kalau harusnya Aris lebih paham akan kewajibannya. Duh Wit, bilang aja minta duit buat biaya atau bayar kontrakan. Apa susahnya jujur begitu? Malu. Mbak Heni yang sejak tadi diam pun menyahut. Semua orang seolah menyudutkanku hanya gara-gara aku datang ke rumah ini tak tepat waktu. Kenapa sih dari dulu Bude dan tante ini selalu menghina ibu? Memangnya selama ini ibuku ganggu hidup Bude dan tante? Enggak kan? Justru Bude dan tante semua yang selalu ganggu ibu, tapi ibu tetap sabar. Sekarang saat ibu sudah pergi pun Bude dan tante masih saja jahat. Sudah pada tua tapi gak punya perasaan. Ibu kesini lagi juga karena aku yang minta. Aku mimpin ayah 2 hari belakangan, makanya aku minta diantar ibu ke sini. Kalau Bude tante semua terus jahatin ibu begini, aku juga nggak akan minta diantar ibu ke sini lagi. Lagi pula aku dan ibu juga sudah bahagia tinggal di kontrakan. Apalagi besok ibu mau beli motor matic baru buat kita jalan-jalan. Duit ibu banyak sekali, ucap Zahra kemudian. Anak perempuanku itu ternyata sudah bisa berpikir dewasa. Bahkan dia mampu membela ibunya di depan banyak orang. Aku tahu saat ini dia sangat kesal. Kedua tangannya mengusap air mata yang terus mengalir ke pipi. Sementara orang-orang dewasa yang sedari tadi menghina dan meremehkanku terdiam seketika. Mereka sangat kaget mendengar dan melihat omelan Zahra. Tak hanya mereka, namun juga ayah kandung Zahra sendiri. Demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-25 novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Bagaimana kisah kelanjutannya? Tetap stay di channel Nawang Wulan Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.